Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya, Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer udah bahas nih tentang Pokemon bertipe daun, yaitu Cherubi beserta evolusinya. Pokemon bertipe air yaitu Celos yang memiliki dua bentuk daerah antara Laut Barat dan Laut Timur beserta evolusinya. Dan ada juga Pokemon bertipe hantu atau terbang yaitu Drifloon beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe normal, Pokemon bertipe racun atau kegelapan, dan Pokemon bertipe logam atau telepati. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Beneri. Beneri ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kelinci. Dalam Pokédex, Beneri ini berada di nomor urut 427. Beneri memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 5,5 kg. Beneri memiliki kemampuan kikuk. Pokemon tidak dapat menggunakan alat yang dipegang. Beneri juga memiliki kemampuan melarikan diri, pasti dapat kabur dari Pokemon liar. Lengan dan kakinya lemah, tetapi jika telinganya yang tergulung dibentangkannya dengan kekuatan penuh, telinga tersebut bisa menghancurkan batu-batu menjadi debu. Alasan mengapa salah satu telinganya selalu dalam keadaan tergulung adalah agar Pokemon ini dapat melakukan serangan balasan secepat mungkin jika diserang oleh musuhnya. Beneri sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 5. Beneri ini sendiri nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Lopunny. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Lopunny. Lopunny ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kelinci. Lopunny ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Beneri. Dalam Pokédex, Lopunny ini berada di nomor urut 428. Lopunny memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 33,3 kg. Lopunny memiliki kemampuan tubuh mempesona, kontak dengan Pokemon dapat menyebabkan menarik perhatian. Lopunny juga memiliki kemampuan kikuk. Pokemon tidak dapat menggunakan alat yang dipegang. Bulu Lopunny ini tumbuh 2 kali dalam setahun. Shell dan topi yang terbuat dari bulunya benar-benar hangat. Pokemon ini selalu gelisah dan tidak menyukai pertarungan, tetapi ia juga bisa menyerang menggunakan tendangan yang sangat kuat. Lopunny sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe normal nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Glameow. Glameow ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bermuka 2. Dalam Pokédex, Glameow ini berada di nomor urut 431. Glameow memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 3,9 kg. Glameow memiliki kemampuan fleksibel, tubuhnya yang lentur melindungi Pokemon dari kelumpuhan. Glameow juga memiliki kemampuan buat gampang. Pokemon ini bergerak sesuai dengan kemauannya sendiri dan mencegahnya menjadi bingung. Ia mencakar jika tidak senang dan mendengkur ketika merasa tenang. Sifatnya yang manja sangat populer disukai oleh beberapa orang. Ketika ia senang, Glameow menggerakkan ekornya dengan indah seperti pita yang berdansa.
Glameow sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 5. Glameow ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Pragly. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Pragly. Pragly ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kucing macan. Pragly ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Glameow. Dalam Pokédex, Pragly ini berada di nomor urut 432. Pragly memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 43,8 kg. Pragly memiliki kemampuan buat gampang. Pokemon ini bergerak sesuai dengan kemauannya sendiri dan mencegahnya menjadi bingung. Pragly juga memiliki kemampuan lemak tebal. Pokemon dilindungi oleh lapisan lemak tebal sehingga kerusakan oleh jurus tipe Fire dan Es berkurang setengah. Pokemon ini akan merebut sarang Pokemon lain jika sarang tersebut cukup nyaman. Pokemon ini mengikatkan ekor gandanya di pinggang agar nampak kekar. Pragly ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya, ada Pokemon yang bertipe racun dan kegelapan nih. Yang pertama, ada Pokemon yang bernama Stanky. Stanky ini merupakan Pokemon bertipe racun dan kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Sigung. Dalam Pokédex, Stanky ini berada di nomor urut 434. Stanky memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 19,2 kg. Stanky memiliki kemampuan detonasi, menyebabkan kerusakan kepada penyerang jika menyentuh Pokemon menggunakan pukulan pingsan. Stanky juga memiliki kemampuan bau tidak enak. Pokemon ini dapat menyebabkan targetnya terkejut ketika bertarung dengan mengeluarkan bau busuk. Stanky ini menyemprotkan cairan berbau busuk dari pantatnya ke arah musuh. Dia dapat menyemprotkan cairan ini hingga sejauh 5 meter. Hati-hati jika Stanky mengangkat ekor dan mengarahkan pantatnya ke arahmu. Itu pertanda Pokemon ini akan menyemprotkan cairan berbau busuk yang dapat membuatmu KO. Stanky sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Stanky ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Skuntank. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Skuntank. Skuntank ini merupakan Pokemon bertipe racun dan kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Sigung. Skuntank ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Stanky. Dalam Pokédex, Skuntank ini berada di nomor urut 435. Skuntank memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 38,0 kg. Skuntank memiliki kemampuan detonasi, menyebabkan kerusakan kepada penyerang jika menyentuh Pokemon menggunakan pukulan pingsan. Skuntank juga memiliki kemampuan bau tidak enak. Pokemon ini dapat menyebabkan targetnya terkejut ketika bertarung dengan mengeluarkan bau busuk. Skuntank bertarung dengan menyemprotkan cairan berbau busuk yang dihimpun di dalam perut menggunakan ekornya. Bau cairan berubah tergantung makanan yang dikonsumsinya. Cairan yang disemprotkan Skuntank menggunakan ekornya memiliki bau yang kuat. Pokemon ini membuat sarang dengan menggali lubang di tanah. Skuntank sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 7, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe logam dan telepati nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Bronzor. Bronzor ini merupakan Pokemon bertipe logam dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon perunggu.
Dalam Pokédex, Bronzor ini berada di nomor urut 436. Bronzor memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 60,5 kg. Bronzor memiliki kemampuan tahan panas. Tubuh Pokemon yang tahan panas mengurangi kerusakan dari serangan tipe api menjadi setengah. Bronzor juga memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Bronzor muncul di reruntuhan kuno. Corak di tubuhnya ini berasal dari budaya yang tidak ada di Galar. Misterius, dikatakan bahwa Bronzor ini akan memantulkan kebenaran jika digosok hingga mengkilap. Tapi Pokemon ini tidak suka digosok. Bronzor sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, tanah, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 2. Bronzor ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Bronzong. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Bronzong. Bronzong ini merupakan Pokemon bertipe logam dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lonceng perunggu. Bronzong ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Bronzor. Dalam Pokédex, Bronzong ini berada di nomor urut 437. Bronzong memiliki tinggi 1,3 meter dan berat 187,0 kg. Bronzong memiliki kemampuan tahan panas. Tubuh Pokemon yang tahan panas mengurangi kerusakan dari serangan tipe api menjadi setengah. Bronzong juga memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Bronzong dipercaya sebagai dewa yang dapat memanggil awan hujan. Jika marah, dia akan mengintimidasi lawan dengan suara menyeramkan yang bunyinya seperti lonceng. Dari corak tubuhnya, banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa Bronzong ini merupakan Pokemon yang seharusnya tidak ada di Galar. Bronzong sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, tanah, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 7, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 7, kecepatannya bernilai 2. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe normal, Pokemon bertipe racun atau kegelapan, dan Pokemon bertipe logam atau telepati. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling kuat daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.